Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islami Twinda, Masya Allah masih membahas tentang tema yang luar biasa. Doa-doa penjagaan diri 24 jam non-stop tanpa kurang sedetik pun. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih ya. Sebelum kita mendengarkan tausiah kembali dari guru-guru kita, ya kita akan melihat kembali sebuah tayangan nih tentang ada yang viral petugas pemakaman COVID-19 masuk lubang kuburan terperosot. Kok bisa? Ini dia tayangannya. Iya, jadi sama. Aku sih mati Di rumah sakit ini rumah sakit tapi ini rumah sakit Jura. Tapi Pak Kaci beli di mana Jura ini rumah sakit Aisyah. Ya kita berbaik sangka aja ya, ini memang kontur tanahnya kayaknya yang gampang atau gempur gitu loh ya. Nah ini kita lanjut lagi nih ya, semoga kalau kita doakan ya, semoga semua petugas COVID ini diberikan selalu kesehatan dan kesabaran dalam menjalankan tugasnya. Ustadz Maulana, kita lanjut lagi tadi pertanyaan sebelum iklan nih ya. Ini kita bicara masalah tentang orang kita kadang kalau mau lewat kuburan itu, waduh itu udah deg-degan duluan. Sampai pas giliran kita merasa takut kita sambil jalan lari, itu baca doanya salah. Harusnya kita baca doa perlindungan diri, kita baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makin kabur Setannya setannya. kabur malah, takut dimakan sama kita. Nah ini sebenarnya baca doanya apa nih Ustadz Maulana mau izin tafadhol. Iya, izin Pak Yai, Masya Allah Pak Yainya senang banget ya. Katanya setannya mau dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hari ini adalah di penghujung bulan Muharram. Tepatnya tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah. Pertanyaannya Mas Pari langsung aku kasih ini. Ada doa ketika kita melewati kuburan dan ada timbul rasa takut, yang jelas ada memang doanya ketika kita ke kuburan. Apalagi memberikan penghormatan kemuliaan dengan cara mendoakan penghuni kubur. Assalamualaikum ahlul diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallahu bikum la yakunna nas'aluh lana walakum afiyah. Tapi ingat ya, harus saya sampaikan. Sebenarnya kalau kita ke pekuburan ada doanya, ada namanya salam. Kalau yang pekuburan umum, maaf ya, harus saya sampaikan. Pekuburan umum ada kuburan muslim, ada non muslim, maka kita harus berkata assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Karena kan tidak boleh mendoakan yang beda agama kalau sudah meninggal. Kalau masih hidup masih bisa kita doakan supaya dapat hidayah. Nah kalau memang kuburannya kuburan muslim semua, maka kita berkata assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu cukup 3 kali kita baca. Ini yang selalu dibaca anakku. Anakku setiap ada kuburan, hebat itu Mas Sita loh. Mas Sita itu umur 3 tahun, sekarang sudah mau 6 tahun. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, udah lama ya. Kan enggak pernah lewat kuburan lagi kan selama pandemi. Iya. Udah agak lama itu. Jadi ada doanya. Nah sebenarnya kenapa kita mendoa atau memberikan salam sebenarnya sebagai penghormatan. Sebagai penghormatan. Karena orang, jangan macam-macam. Orang meninggal kan di kubur kita harus mendoakan, memberikan penghormatan, memberikan salam. Dan yang paling penting doakan mereka. Sekali lagi doakan mereka. Sungguh orang-orang yang mendoakan atau apalagi kalau kita pergi ziarah kubur itu betapa senangnya penghuni kubur itu kalau kita menziarainya. Dan biasanya kalau aku lewat banyak kuburan, Bismillahirrahmanirrahim itu ambil pahala basmalahnya, pahala basmalahnya. Kan banyak orang injak kuburan. Bukannya ini misi-misi anak ini mau lewat gitu ngapain ya. itu disebut ya? Kan ada yang begitu soalnya. Aku enggak Mas Fadil aja kan? Enggak, itu saya dengar doang, enak aja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kan tidak enak kita langkah-langkahin mereka. Jadi mereka itu mohon maaf ya, apalagi kan kalau kuburan sekarang saya lihat alhamdulillah rapi-rapi. Kalau kuburan itu kan berantakan, kita tidak tahu apa yang kita injak ini. Makanya jangan sampai yang saya injek ini kuburan. Minta maaf ya, minta maaf ya, minta maaf. Ini kuburan bukan? Janganlah, ini studio. Enak aja. Takut Yuk kita sama-sama baca doa yuk. Ayo. Ya Allah,
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlal diyar. Ahlad diyar Minal mu'minina. Minal mu'minina. Wal muslimina. wal muslimin Wa inna insya'allahu wa inna insyaallah bikum. bikum Laikunna. lahiqun Nas'alul hana. nas'alullaha Walakum. Walakumul afiyah. walakumul afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi mohon izin kepada semuanya. Tadi sudah dipoto kan? Amin. Dipoto kan tulisannya. capture. Apa? Difoto ya, difoto. Dipoto pada saat ada doanya dipoto supaya bisa diamalkan. Kalau ditulis lama dia. Oh iya benar. Oh, pintar juga Ustadz Maulana, hebat Supaya juga. pada saat Simple. dipoto kan mau bekas saya ada juga. Makasih banyak Ustadz Maulana. Maaf, udah bagian yang lain sekarang. Saya mau lanjut lagi. Ini bicara masalah tentang hawa nafsu ini. Yang namanya manusia ini pasti punya hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini nggak boleh dihilangkan, berbahaya. Justru dikendalikan. Nah berbicara masalah tentang pengendalian hawa nafsu atau menghilangkan nafsu yang jelek ini ada nggak doanya Pak Kiai? Mohon izin tafadhol Pak Kiai. Alhamdulillah. Hawa nafsu. Nafsu yang paling mengerikan namanya lawama. Lawama. Gitu ya. Nafsu yang penuh dengan syaitoniyah, Auzubillah min zalik. lawama. Kemudian hawazah dan lain-lain itu. Tidak bahas nafsu. Kita bahas saja bagaimana nafsu kita tidak hidup dalam diri ini. Nafsu kita tidak terus tumbuh dalam diri ini. Salah satunya adalah melalui puasa. Sikap kita adalah melalui puasa. Namun bagaimana yang gak kuat-kuat itu? Kan begitu. Gak kuat puasa Pak Kiai. Tidak kuat tapi kepingin nafsunya tetap terkontrol menjadi hal yang tidak bisa menguasai diri. Maka salah satunya yuk sama-sama kita baca doa. Mudah-mudahan Allah ridho. Dari apa yang ada dalam diri ini tidak tumbuh nafsu yang terus subur. Begitu ya. Moga bersama yuk bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Min munkaratil Saya akhlak. ulangi, min munkaratil akhlak Min munkaratil akhlak. wal a'mali Wal a'mali. wal ahwa. Wal ahwa. Kesimpulan ya Rob, hindarkan kami dari rusaknya akhlak, dari hal-hal yang sifatnya dirusak oleh hawa nafsu. Hanya itu. Kalau kita tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Ya Rob, hindarkan kami dari akhlak. Akhlak itu seperti apa? Yang paling sering kita lakukan pelanggaran akhlak, dipanggil nggak jawab, diberi uluk salam nggak jawab. Betul lah. Tapi tidak semua nyun sewu seperti bapak-bapak nyun sewu Jumatan jenengan kalau Siap. khotib, kalau muadzin adzan jenengan jawab nggak? Jawab. Apa tidur? Jawab. Enggak tidur? Enggak. Alhamdulillah, begitu. Kalau Jumatan itu ternyata. Iya. Tetapi tidak semua salam boleh dijawab. Contoh yang tidak boleh dijawab. Satu, salamnya imam sholat itu jangan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Benar. warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan jawab. Satu. Dua, salam yang tidak perlu dijawab. Apa itu Pak Yai? Salamnya orang yang berada di dalam pelaksanaan tugas yang tidak bisa diwakilkan. Ya. Kamar mandi maksudnya Pak Kiai. Ya, masuk kamar mandi kan tidak bisa diwakilkan. Nah, gitu. Tamu datang, tok-tok, Assalamualaikum, diem aja. Jangan dipaksa. Waalaikumsalam. Gak boleh itu. Yang nomor 3, salam tidak perlu dijawab. Salamnya yang tadi jenengan ajarkan itu. Iya. Masuk kuburan, Assalamualaikum ya Allah diyar. Tiba-tiba ada. Tampak sepi kan. Ya. Yang teman-teman tidak usah makili mayit. Waalaikumsalam. Siku, kita telerku, mudah-mudahan tetap dalam kebersamaan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, nafsu jauh dalam hidup dan kehidupan kita. Bersama-sama kita ulangi doa yang tadi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak Min munkaratil akhlak. wal a'mali Wal a'mali. wal ahwa'i Wal ahwa'i. ya arhamar rahimin. Ya
arhamar rahimin. Terima kasih banyak Pak Kiai, jazakallah khairan kasiran ilmunya. Semoga bermanfaat buat semua. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, berbicara masalah umat muslim. Umat muslim ini pasti menginginkan agar dirinya masing-masing bisa diselamatkan dari kejahatan atau juga dari namanya keburukan. Nah bukan cuma selamat di dunia, tapi juga kalau bisa kelak nanti di akhirat kita juga bisa selamat. Nah kita kan nggak pernah ada yang tahu nih ya, berbicara masalah tentang akhirat nanti. Nggak ada gunanya juga selamat di dunia kalau di akhiratnya nggak selamat. Nah Ustaz Syam, ini banyak jamaah mungkin yang sudah kesehariannya ini mungkin beberapa ini nggak tahu makna doa. Ya, makna doa ini bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Mungkin sekarang kita nggak terlalu merasakan di dunia. Ternyata ini kita simpan semuanya untuk akhirat. Nah ini mungkin ada doanya yang apa nih yang harus kita bacakan. Mau izin tafadhol. Baik, tabik guruku Ustaz Maulana, Pak Kiai, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu permintaan. Jadi kalau minta ya terserah yang memberikan. Mau memberikan di dunia atau memberikan nanti di akhirat. Jadi doa itu nggak ada ruginya teman-teman sekalian. Kalau kita minta pun belum dikabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, minimal dia jadi pahala. Karena doa itu adalah ya mukhul ibadah. Karena dia adalah intisari ibadah. Bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nggak makbul sesuai apa yang kita minta, berarti kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah berhenti untuk berdoa. Ada doa selamat. Nih insya Allah banyak yang sudah menghafalkan. Seperti redaksi yang lumayan panjang tapi banyak yang menghafalkan. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda al hisab. Boleh ditambah juga di surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tambah juga doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kalau mau lebih gampang hafalnya ya agak dinada-nadain sedikit gitu ya. Misalnya pakai nada ras. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Versi-versi Sudais sedikit ya, walaupun cuma sedikit ya minimal mirip-mirip lah ya. Atau misalnya mau versi-versi Bayati seperti Syekh Mahir Al-Muaqili. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Nah boleh juga seperti itu. Maka subhanallah intisari daripada doa ini minta keselamatan dalam agamanya dulu. Ya, beragama selamat dalam beragamanya. Artinya tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang ada sekarang ini. Misal anak-anak sekarang hobinya nonton misalnya ada komedian yang bahas tidak ada Tuhan misalnya. Ada komedian yang membahas bahwa ngapain percaya Tuhan. Maka subhanallah selamat dalam agama. Wa afiyatan fil jasad. Maka tubuh kita, jasad kita juga butuh untuk yang namanya afiyah. Yakni selamat juga. Masya Allah doanya lumayan panjang dan insya Allah sudah banyak yang hafal. Boleh nanti ditayangkan di Instagram Islam itu Indah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Ada di buku. Ada di buku. Zikir pagi petang. Iya, ini zikir Masya pagi Allah. petang. Tapi hampir semua sih benar Ustaz Syam. Saya juga hafal alhamdulillah untuk doa Masya itu. Allah. Ya kan? Karena itu doanya kayaknya udah menyeluruh banget gitu loh dengan Bener, doa yang doa simpel itu selamat ya. Masya Allah istilahnya. luar biasa. Terima kasih banyak dan ini Masya Allah luar biasa ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Doa yang kita belajar tadi ini kita kalau bisa amalkan di keseharian kita. Nah ini kita akan menjadikan pelindung diri kita selama 24 jam nonstop tanpa ada kurang sedetik pun. Ini Masya Allah. Iya luar Mas biasa. Fadli, perlu diingat bahwa doa itu termasuk bagian dari usaha kita untuk menginginkan sesuatu, termasuk meminta perlindungan diri. Wah benar.